oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya, takarannya, jumlahnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat satu hal, sangat mudah bagi Allah untuk memperbanyak rezeki kita. Sangat mudah ya. Tidak ada yang susah bagi Allah untuk memperbanyak rezeki bagi seorang hamba. Kalau kamu ragu akan hal ini, coba lihat langit. Coba kamu pandang langit. Coba lihat langit. Langit itu kuat dan kokoh tanpa tiang. Hebatnya itu Allah, mudahnya itu bagi Allah menjadikan langit berdiri kuat kokoh tanpa tiang. Itu kecil bagi Allah. Untuk menjadikan langit kuat tanpa tiang, itu sangat mudah bagi Allah. Kira-kira kalau memperbanyak rezeki kita, jauh lebih mudah tidak? Jadi tidak usah khawatir berkaitan dengan rezeki kita. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Al-Quran, walau basatallahu rizqa li ibadihi. Sangat mudah bagi Allah untuk meluaskan rezeki kalian. Tapi Allah khawatir. Allah khawatirkan labagau fil ard. Kalian akan melakukan bentuk pelampauan batas. Walakin yunazzilu biqadirin ala ma yasha. Akan tetapi Allah berikan rezeki kepada kalian seukuran apa yang kalian mampu padanya. Ini saya sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi kesimpulan kita, contoh termasuk dari su'ul usrah, seorang suami yang ragu, khawatir, resah dengan keberadaan istrinya, itu akan mengurangi jatah rezekinya. Ketika istrinya membutuhkan kebutuhan, istrinya meminta yang berkaitan dengan kebutuhan, ingat ya, kebutuhan. Istrinya mau makan ini, istrinya mau minta ini, mau ini, yang penting kebutuhan. Jangan sekali-kali kalau istri kita minta kebutuhan, kita pelit di situ dan khawatir berkaitan dengan rezeki kita. Semakin kita royal itu, semakin kita mudah memberi. Ingat, berkaitan kebutuhan, bukan keinginan. Yang kita bahas ini kebutuhan. Kalau kamu mau seke dengan keinginan, bisa, terserah kamu. Yang dilarang itu kebutuhan. Istri mau makan, mau berpakaian, mau berobat, jangan kiprit di situ. Jangan kiseke di situ. Semakin engkau royal memberikan kebutuhannya, rezekimu akan semakin diluaskan oleh Allah. Karena itu kebutuhan. Maka itu Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i isman ayyudai aman yafud. Cukup seorang dikatakan berdosa jika seorang menelantarkan keluarganya berkaitan dengan kebutuhannya. Bahkan seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syekhihun. Suamiku Abu Sufyan laki-laki yang pelit, yang tidak memberikan kecukupan pada kebutuhanku. Apakah boleh saya mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Apakah dianggap saya mencuri kalau saya berdiam-diam mengambil harta suamiku tanpa izin? Kata Nabi, tidak, khudi, ambil. Khudi ma yakfiki wa waladi. Ambil dari apa yang mencukupi dirimu dan anakmu. Jadi bukan di sini maksudnya
seorang suami harus memanjakan istrinya berkaitan dengan keinginan, bukan. Wanita itu tidak ada habisnya kalau berkaitan dengan keinginan. Maka itu kata para ulama, Allah menjamin kebutuhanmu. Semua kebutuhan istrimu, selama itu kebutuhan, Allah jamin rezekinya. Tapi Allah tidak jamin keinginannya. Jadi jangan khawatir berkaitan dengan kebutuhan. Kebutuhan istri tak. Jangan mikir sekali-kali berkata, "Hai besok udah ada mi. Kalau kau minta-minta sudah kita makan besok. Hai mati kelaparan." Ada rezekinya itu. Ada rezekinya. Maka itu termasuk su'ul usrah, ketika seorang suami pelit dan kikir berkaitan dengan kebutuhan istrinya, apalagi dengan alasan takut kekurangan rezeki, takut berkurangnya rezekinya. Ketika dia memberi, dia khawatir rezekinya berkurang. Padahal harus kita pahami, seabdul-abdulnya sedekah, seabdul-abdulnya pemberian adalah pemberian terhadap istri. Tidak mungkin berkurang. Kesimpulannya, rezeki kita tidak akan berkurang kalau kita royal, ringan berkaitan dengan kebutuhan istri. Ingat, kebutuhan, bukan keinginan. Karena istri-istri itu, istri kita punya rezeki. Dia tidak sama ya. Orang yang tidak ada istrinya, rezekinya, dengan orang yang ada istrinya, itu tidak sama rezekinya. Walakin yunazzilu biqadarin. Allah berikan rezeki sesuai dengan kebutuhannya, kesanggupannya. Tidak sama itu rezekinya orang yang tidak punya istri dengan orang yang punya istri. Tidak sama itu rezekinya orang yang punya satu istri dengan orang yang punya dua istri. Tidak sama. Tidak sama itu rezekinya orang yang punya dua istri dengan orang yang 4 istrinya. Itu tidak sama. Maka itu saya bilang, jangan sekali-kali kita takut poligami karena takut berkaitan dengan rezeki. Itu tidak tepat. Itu tidak cocok alasan itu. Itu namanya alasan mati. Tidak diterima secara Al-Quran dan hadis. Dia tidak mau poligami karena takut dia tidak bisa kasih makan. Dan seorang istri juga tidak boleh berkata seperti itu. Jangan mau menikah, apa yang kau kasih makan nanti. Itu tidak boleh. Karena sudah dijamin rezekinya itu. Kalau kamu tidak mau poligami karena takut dengan istri, itu alasan, bisa lah, tepat, bisa. Masih diterima itu alasan. Ustaz, kenapa kau tidak menikah? Takut dengan saya. Ya, tidak apa-apa je. Itu masih diterima je alasan itu. Masih diterima. Tapi kalau kau tidak poligami, saya takut apa nanti kau kasih makan Ustaz. Nanti apa kau kasih makan? Nanti mati kelaparan ki, kurus ki. Ya Allah. Rezekinya sudah dijamin 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Inna Allaha khalaqa maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanatin. Allah telah menentukan rezeki seorang hamba 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka itu kalau kita, kata ulama, kalau kita ragu akan rezeki, coba lihat langit, kata mereka. Pandang itu langit. Begitu mudahnya Allah menjadikan langit kokoh dan kuat tanpa tiang. Mudah itu bagi Allah. Kalau sekedar rezeki, ya Allah, mudah sekali itu bagi Allah.
untuk memberikan rezeki kepada kita. Selama kita masih bisa bangun di pagi hari, itulah awal dari rezekimu. Selama kau masih bisa bangun pagi hari. Beda kalau sudah meninggal, tidak bisa kau bangun. Itu akhir dari rezekimu. Jadi ini bentuk su'ul usrah yang kita bahas. Jadi saya ingatkan, kesalahan yang pertama kesimpulkan, termasuk dari su'ul usrah, perilaku buruk seorang suami jika dia khawatir rezekinya kurang, jika dia memberikan kepada istrinya berkaitan dengan kebutuhan. Ingat, ketika seorang suami memberikan istrinya berkaitan dengan tanggung jawabnya, kebutuhannya, itu seabdal-abdalnya sedekah. Jangan khawatir rezekimu akan berkurang. Ya, rezekimu akan terus bertambah. Ya, rezekimu itu akan terus bertambah. Jadi ini bentuk su'ul usrah yang pertama. Ya, termasuk juga su'ul usrah ketika dia berkeluh kesah. Tidak bagus itu berkeluh kesah berkaitan dengan kebutuhan. Ada itu rezeki. Weh, banyaknya pengeluaran ini, nak barang-barang nenek semua ini. Wih, bagaimana mikir ini? Yakin ki, ndak usah mikir hirokan mau naik barang mau apa, pasti naik juga rezeki kita. Ndak usah mikir khawatir. Semakin banyak permintaan istri tak berkaitan dengan kebutuhan, pasti semakin terbuka rezeki kita. Kita tidak mengetahui di mana rezeki kita, tapi rezeki kita sangat mengetahui di mana kita berada. Nah, ini kesalahan yang pertama, ya, diperhatikan. Tidak boleh seorang melakukan su'ul usrah berkaitan dengan gelisah, gundah gulana, ragu berkaitan dengan rezeki istrinya. Kemudian bentuk yang kedua, dari bentuk-bentuk su'ul usrah, perilaku-perilaku yang jelek dalam pergaulan suami istri. Yang kedua, termasuk su'ul usrah ketika seorang suami terus mengingat-ingat, bahkan menyimpan akhlak buruk, perilaku jelek yang ada pada istrinya. Ada itu suami na koleksi ki, na hitung ki, na ingat ki, na jumlah ki, bahkan na catat ki semua kesalahan-kesalahan istrinya. Padahal Nabi melarang hal itu. Nabi itu melarang terus-menerus mengingat, menyimpan, mencatat, mengungkit, membeberkan, menceritakan semua kejelekan-kejelekan istrimu. Istrimu ya istrimu. La yaqruku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqun akhar, kata pengarang, kata Nabi. Jangan serta-merta engkau membenci istrimu, apalagi menceraikannya.
Karena adanya satu sifat, in kariha minha khuluqan, adanya satu sifat yang ada pada istrimu, Nabi menjamin radiya minha khuluqun akhar. Itu pasti. Sejelek-jeleknya istri pasti ada kebaikannya. Yang menjamin ini bukan saya, Nabi. Seburuk-buruknya istrimu, semalas-malasnya istrimu, pasti ada kebaikannya. Itu sudah pasti, tidak diragukan lagi. Jelek sekali istriku Ustaz, buruk sekali pelayanannya Ustaz, begini dan begini. Kamu katakan istrimu jelek, buruk, karena itu terus yang kamu ingat, itu terus yang kamu catat. Perintah Nabi itu lupakan, 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 hapus, hapus. Kalau memang kamu ingin berumah tangga, beda kalau memang kamu ingin ganti istrimu. Kalau memang kamu ingin ganti istrimu, ya silahkan mi. Cuma terlalu kasar kalau mau dikatakan diganti. Sebenarnya dia mau ganti mi. Maka itu orang yang suka hanya mengingat kejelekan, 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 keburukan, keburukan istrinya, itu sebenarnya bahasa kasarnya dia mau diganti, cuma malu-malu. Kalau seandainya dia ingin mempertahankan rumah tangganya, kejelekan-kejelekan yang ada pada istrinya dia lupakan semuanya, dia ingat kebaikannya, dan itu pasti ada kebaikan, kata Nabi. Dan disitulah fungsinya memang laki-laki menikahi wanita. Kalau ditanya apa fungsinya kamu sebagai suami, fungsi laki-laki itu menikah menyempurnakan yang kurang, bukan menyempurnakan yang sudah sempurna. Istri kita itu bukan sempurna, bukan wanita sempurna. Dia kurang yang butuh disempurnakan. Bukan bidadari. Dia wanita yang kurang mau disempurnakan. Bukan wanita yang sudah sempurna mau disempurnakan. Ini ditekankan oleh pengarang. Ya. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudaraku, kata para ulama, salah satu dari kiat memperbaiki rumah tangga, mempertahankan rumah tangga adalah menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru. Ketika ada pertengkaran, sudah kita lupakan. Yang sudah jangan lagi diungkit, jangan lagi diingat, jangan lagi disimpan. Sudah kita buka lembaran baru. Tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Karena kalau kita mau cari kesempurnaan, tidak ada wanita yang sempurna. Khadijah saja sebagai manusia, wanita yang paling terbaik di alam, ada kekurangannya berkaitan dengan rumah tangga. Aisyah ada kekurangannya. Memang tidak ada yang sempurna wanita itu. Ya. Maka itu kata para ulama, ketahuilah di balik kekurangan istrimu itu adalah nikmat bagimu. Kata ulama, apa nikmat? Itu ladang pahala untukmu nanti di akhirat. Kita tidak sangka ya, istri kita yang di dunia itu cerewet, istri kita yang di dunia itu koro-koroang, istri kita yang di dunia itu tukang emosi, jelek, kita bersabar. Kita tidak sangka nanti di akhirat di padang mahsyar, Masya Allah, amalan-amalan tak datang. Dari mana ini amalannya? Itu datang dari karena kesabaranmu menghadapi istrimu.
Ini tabunganmu, 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 tabunganmu. Ya. Maka itu selalu diingat. Ini kata ulama termasuk hadis-hadis pegangan. La yafruku mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqun akhar. Seorang mukmin tidak serta-merta meninggalkan istrinya karena satu sifat jelek yang ada pada istrinya. Bisa jadi ada akhlak yang mulia untuknya. Bagaimanapun jeleknya istri kita, jahatnya istri kita, itu adalah nikmat bagi kita. Di antaranya ladang pahala bagi kita jika kita mampu untuk bersabar. Jadi kesimpulan kedua, termasuk dari su'ul usra, ketika seorang menyimpan, mengungkit, mengingat kejelekan-kejelekan istrinya yang dulunya dia melakukannya. Ya. Kemudian su'ul usra berikutnya, su'ul usra berikutnya, fala yura'i masyairaha. Nah, ini dia penting. Termasuk dari kesalahan su'ul usra seorang suami, dia kurang menjaga perasaan istrinya, masyairaha, istrinya. Nah, ini banyak contohnya. Ya. Ketika istrinya, "Kak, mau Kak dibelikan makanan, mau Kak dibelikan ini," dia katakan balala ini. Ini namanya la yura'i masyairaha. Balala ini. Makanya nak tahu. Ini masyairaha. Bahkan itu biasa ada sebagian suami. Sampai bagaimana itu kodong perasaannya istri, ya. Ketika istri di jalan, "Kak, singgah dulu Kak sebentar. Ada yang mau Kak beli tu kue Kak." Dia, mau beli berapa ini Kak? Harganya 10.000. Jamu kok mahal sekali tuh, deh. Habis uang. Kau tuh makan je kau tahu. Didengar penjual, dia marah-marah di situ. Ini dia tidak menjaga perasaannya istrinya. Ada suami seperti itu, ya. Di depan penjual dia mengomel. Di depan penjual dia mengomel. "Mentong kau balala mentong kau. Makan jika iseng kau. Cuci perut terus." Malu itu sih kalau dikasih begitu, ya malu. Malu sekali itu. Ya. Maka di awal pembahasan apa tadi? Ingat ki ikhwah, jangan ki takut, khawatir, pelit berkaitan dengan kebutuhan istri. Pegang ki, karena disitulah rezeki. Ingat kalau kebutuhan. Kalau istri meminta iPhone 17, ya jangkau. Itu keinginan. Kebutuhan. Tahu sih kebutuhan kan? Mau makan, mau berobat, mau makan. Dia lapar mau makan. Nah, ini tidak boleh. Ketika berkaitan dengan kebutuhannya, tidak boleh dia la yura'i masyairaha. Dia tidak jaga perasaannya. Atau bentuk dia jaga perasaannya, "Kak, mau Kak makan, belikan Kak ini, pakai uangmu mah." Nah, dia tidak jaga perasaannya. Padahal kamu punya uang, pakai uangmu mereh. Pada kebutuhannya. Suami itu tangan di atas, bukan tangan di bawah. Suami itu memberi, bukan diberi. Ingat kebutuhan, kita bicara apa? Keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan, ya. Saya dah bicarakan keinginan. Kebutuhan. Nah, kalau boleh, itu akan menjaga perasaannya.
Atau contohnya, Kak, belikan Kak dulu ini, Kak, lapar Kak, mau Kak makan ini, iya Pak, saya belikan kok, tapi pinjam nah, kasih kembali uangku nanti. Pinjam ki, kasih kembali. Selalu diingat, rezekinya istrimu itu ada di pundakmu, kamu sebab. Maksudnya ulang lain, tidak sabit rezekinya orang yang punya satu istri dengan dua istri, 4 istri. Apalagi kalau jomblo mau dibandingkan dengan orang yang 4 istrinya, jauh sekali. Kalau jomblo itu Indomie Intermi. Kalau yang 4 istrinya contoh kuda. Banyak rezekinya itu. Ya, makanya saya bilang selalu dengan ikhwah, kalau kamu mau poligami, jangan setengah-setengah. Jangan tambah 1, langsung tambah 3. Disitulah kamu akan menyaksikan kelimpahan rezekimu. Betul. Di situ kamu akan menyaksikan kelimpahan rezekimu. Cuma satu yang saya minta, kamu tanggung jawab, bukan saya. Tapi kalau kamu ingin buktikan tentang kelimpahan rezekimu, lakukan hal itu. Jangan setengah-setengah. Kalau kamu ingin buktikan akan maha razaknya Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menggandingkan Allah maha pemberi rezeki, Allah mendengar, Samiul Basir. Itu hikmahnya. Sebelum engkau meminta rezeki, Allah sudah tahu apa yang kau minta. Allah sudah tahu, belum kau utarakan itu apa yang kau minta, apa yang kau inginkan, apa yang kau mau, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu apa yang kau inginkan. Maka itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan seseorang menyakiti perasaan istrinya berkaitan dengan masalah makanan. Ini disinggung betul, ditekankan. La yura'i masyairoha. Ini istri mau makan ini, dia bilang, iya pakai uangku, tapi pinjam ki nanti ya. Ya, pinjam. Ini berkaitan dengan kebutuhan. Pinjam ki. Ya. Kaitan dengan kebutuhan. Ya. Atau bentuk tidak menjaga perasaan istri, ya, dia marahi di hadapan anak-anaknya. Yang juga tidak menjaga perasaan istri. Ya. Dia memarahi istrinya di hadapan anak-anaknya. Bentuk tidak menjaga juga perasaan istri, dia suka melapor tentang istrinya di hadapan mertuanya. Dia lapor, woi anak tak ini dia kuat sekali makan. Oh bakal kasih makan ni. Suka tidur pagi, suka ini. Tolong jaga masyairah perasaannya. Ya, wanita itu punya juga perasaan. Dia malu kalau aibnya, cacatnya itu diketahui oleh orang-orang. Jaga perasaan. Di antara juga la yura'i masyairoha. Di antara bentuk tidak menjaga perasaan istrinya, dia memanggil istrinya dengan panggilan yang tidak disenangi oleh istrinya. Itu juga bentuk tidak menjaga perasaannya. Itu su'ul usrah. Dia memanggil istrinya dengan panggilan yang tidak dia senangi. Ya. Di antara bentuk juga tidak menjaga perasaan istri ketika dia menulis, mencatat istrinya dengan nama-nama yang jelek, nama-nama yang tidak dikenal. Ada tuh laki-laki ketika di HP-nya dia
menulis nama istrinya dengan sesuatu yang samar dan tidak jelas, tidak baik. Contohnya dia tulis lobet. Dia sehingga siapa ini kodo? Cerewet. Ya. Dan kata-kata yang jelek ini dibolehkan. Nabi SAW senantiasa memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang baik. Nabi senantiasa memanggil istrinya dengan Hubairah, hai wanita yang kemerah-merahan pipinya, ya, dipanggil dengan panggilan-panggilan yang baik, ya. Begitu juga dari bentuk tidak menjaga perasaan istri adalah masih bekerja, masih kerja ketika sudah datangnya waktu malam, itu dimasukkan. Setelah Isya, hikmahnya itu kata para hikmahnya Nabi melarang tidur sebelum Isya dan berbicara setelah Isya. Hikmahnya itu karena setelah Isya itu fokus pada istri. Bentuk tidak menjaga perasaan istri ketika seorang masih sibuk. Ada itu orang masih kerja. Itu semuanya tidak menjaga perasaan istri. Dia masih kerja, masih sibuk di waktu malam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu malam itu sebagai libasa, pakaian. Tenang. Kalau mau sibuk besok lagi, silahkan. Sebelum ayam berkokok sibuk, tidak apa, tinggalkan. Tapi kapan ayam sudah tidur di waktu malam, tidur mau juga untuk istrimu. Itu juga dimaknakan dengan makna tidak menjaga perasaan istri. Ya. Di antara bentuk juga tidak menjaga perasaan istri, ini sudah sering diulang. Dia suka mencelah makanan-makanan yang disuguhkan oleh istrinya dengan berbagai macam bentuk celaan. Contohnya ini masuk celaan. Tidak aku suka ini kue. Bosan kak? Tidak mau kak? Dia tidak celah. Coba itu kalimat yang menggambarkan Nabi itu, dari kebiasaan Nabi itu kalau ditawarkan makanan dan Nabi tidak senang, Nabi diam. Karena kapan kamu berkomentar itu masuk kategori mencelah. Itu dipahami dalam hadis. Nabi itu kalau ditawarkan makanan dia tidak senang, diam. Karena kapan kau bilang tidak aku suka, itu mencelah itu namanya. Tidak mau kan? Kayak ini banyak jadi rumah. Itu dia mencelah sebenarnya. Kalau kamu tidak suka, diam. Ini kan biasa dilakukan oleh suami, dia tidak menjaga perasaan istri. Istrinya sudah masak capek begini-begini, makan kini, itu terus di makanannya, bosan, malas. Itu dianggap mencelah. Walaupun kalau secara hasil tidak mencapai, itu dianggap. Ya, karena kapan orang berkomentar, berbicara pada sebuah makanan yang tidak disenangi, dia berkomentar, maka itu dianggap dia mencelah. Ya, yang butuh kita pahami. Ya. Kemudian di antara juga la yura'i masyairoha. Di antara juga tidak menjaga perasaan istri adalah suka berbisik-bisik di hadapan istrinya. Enggak ada bentuk nak menjaga. Dia bisik-bisik anaknya, baru ada istrinya di situ. Dia berbisik-bisik dengan saudaranya, baru ada istrinya di situ.
Dia berbisik-bisik dengan orang tuanya, baru ada istrinya di situ. Dan memang dilarang oleh Nabi, kalau kamu 3 orang tidak boleh berbisik-bisik yang 2 ini. Harus dikeraskan suara. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin tidak membolehkan seorang berbahasa. Ketika dia 3 orang, tidak dibolehkan 2 orang ini berbahasa dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Itu termasuk dari hal yang dilarang. Dianggap di sini ada 3 orang kita, 1 orang Jawa, 2 orang ini orang Takalar, bicara Makassar. Ini kalau orang ketiga apa Nabi bilang? Walaupun bukan menjelekkan, tapi itu menyakiti dia, tidak boleh. Itu namanya tidak dijaga perasaannya orang. Jangan kau bahasa Makassar di situ, bahasa Indonesia yang bisa dipahami. Atau kamu panggil orang keempat, bisa solusinya. Panggil orang keempat, temani orang Jawa ini, supaya dia tidak tersinggung. Karena pasti saja mungkin dibicarakan ini, tidak tahu apa dia bilang. Begitu juga dimasukkan tidak menjaga perasaan istri. Kalau datang mertua, datang orang tua, kita bisik-bisik orang tua, baru di situ ada istri. Itu tidak boleh. Itu namanya tidak menjaga perasaan. Ini masuk Allah disingkap. Ya, atau kita bisik-bisik dengan anak, di situ ada istri. Tidak boleh. Ya. Kalau telepon sembunyi-sembunyi, bagaimana? Suka coko-coko menelpon, tidak tahu apa yang dibicarakan. Kalau mau menelpon, masuk dulu kamar mandi. Ada itu biasa suami takut sekali kalau menelpon. Kalau ada istrinya, tidak tahu kenapa. Butuh dicurigai, kapan ini? Ya, butuh dicurigai. Tapi itu bentuk-bentuk tidak menjaga perasaannya. Ya, seorang suami yang baik adalah suami yang senantiasa menjaga masyairah, perasaan-perasaan istrinya. Ya, perasaan istrinya. Ya, menjaga perasaan istrinya. Termasuk juga dari bentuk tidak menjaga perasaan istri adalah mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dia lakukan kepada istrinya. Anjak bentuk menyakiti. Dia mengungkit kebaikan yang telah dia lakukan kepada istrinya. Ya, saya manja kau dulu, apa yang kau minta saya kasih, saya berikan kau ini, kenapa kau kasih begitu? Tidak boleh. Kebaikan-kebaikan yang kamu telah lakukan sudah dicatat, jangan kau batalkan dengan mengungkit. Maka itu kebaikan bisa terhapus dengan mengungkit kebaikan itu. Jadi termasuk dari hal yang menyakiti seorang istri ketika seorang suami mengungkit kebaikan-kebaikan yang lalu. Kebaikan-kebaikan masa lalu dia ungkit. Itu menyakiti ya. Apalagi meminta kembali pemberian yang telah dia berikan kepada istrinya. Maka itu haram ya. Ketika suami bertengkar dengan istrinya, dia minta kembali semuanya apa yang dulu dia berikan. Pernah saya berikan kau kue, kasih kembali memang. Pernah aku berikan kau es teler, pernah kau ini, kembalikan. Maka itu haram dalam bab fikih. Orang yang cerai itu meminta kembali semua pemberian yang telah dia berikan. Tidak boleh. Maka itu kalau orang menikah harus jelas segalanya. Perjelaski. Kalau ini rumah kamu sudah berikan istrimu, cataki.
Karena kalau nanti ada apa-apa dia minta kembali, tidak boleh, milikku. Tapi kalau tidak ada kejelasan nanti akan repot di kemudian hari. Karena kita tidak tahu yang namanya rumah tangga itu ada sebab pertengkaran. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah, maka itu butuh kejelasan. Kalau rumah ini milik berdua, perjelaski, panasai. Kalau rumah ini milik suami, perjelaski. Rumah ini milik istri, perjelaski. Ya, karena bentuk menyakiti hati seorang istri ketika dia meminta kembali apa yang telah dia berikan. Ya, apa yang telah ada begitu suami ya. Ketika dia sudah cerai dengan istrinya, dia minta pemberiannya. Dia ungkit, dia minta, itu tidak dibolehkan. Orang yang telah memberikan sesuatu kemudian dia minta kembali, seperti seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya. Kenapa bisa? Karena kalau apa yang kita telah berikan itu yang sampai kepada Allah pahala, sudah dicatat pahala. Jangan ungkit, sudah dapat pahala itu. Ya, sudah sampai nembus langit. Jadi jangan diungkit. Nah, ini termasuk ya, termasuk dari bentuk menyakiti hati seorang istri. Berikutnya, bentuk menyakiti hati seorang istri juga adalah menyakiti mertuanya. Ini juga bentuk menyakiti perasaan istri. Dia sayang di istrinya, dia cinta istrinya, tapi dia suka menjelek-jelekkan mertuanya. Itu sama aja dengan menyakiti juga. Ya. Jadi orang yang menyakiti mertuanya itu sama dengan dia menyakiti istrinya. Apalagi di hadapan istrinya. Ya, di hadapan istrinya dia sakiti orang tuanya, maka itu sama dengan. Maka itu kalau kita bertengkar, jangan sekali-kali ikut-ikutkan orang tua, ikut-ikutkan nama orang tua, ikut-ikutkan kejelekan orang tua. Tidak ada kaitannya dengan pertengkaran kita. Jangan sampai kita bertengkar, kita mengatakan gara-gara mama Umin yang didikku seperti ini. Jangan. Mama Umin yang kasih begini kok rusak. Ya jangan ikut-ikutkan. Jangan ikut-ikutkan orang tua dalam pertengkaran. Durhaka gitu. Jangan masukkan orang tua dalam pertengkaran. Ya. Maka itu agama menggariskan mertua itu orang tuamu juga, sama orang tuamu. Gabungkan dalam orang tuamu. Ya. Kesimpulan, jangan menjelek-jelekkan mertuamu karena itu bentuk dari menyakiti perasaan seorang istri. Ya. Termasuk juga dari bentuk menyakiti hati seorang istri, suka menyebut-nyebut poligami di hadapan istrinya. Suka menyebut-nyebut poligami di hadapan istrinya. Suka mengancam istrinya dengan kata poligami. Sedikit-sedikit bertengkar, muka poligami. Sedikit-sedikit marah, muka poligami. Sedikit-sedikit bertengkar, muka menikah lagi. Itu adalah menyakiti perasaan seorang istri. Kalau kamu mau poligami, langsung saja poligami. Tidak usah terlalu banyak disebut-sebut. Karena menyebut-nyebut poligami itu di hadapan seorang istri, itu artinya menyakiti perasaannya, ya, menyakiti hatinya.
Maka tidak boleh dijadikan candaan-candaan, ya, permainan poligami di hadapan istri. Karena hal itu termasuk dari bentuk menyakiti perasaannya. Kalau kita baik dengan istri yang akan kasih menikah, kalau kita baik, walaupun kamu tidak sebut, dia yang carikan, dia yang uruskan, bahkan dia yang biayai, kalau kamu baik. Dan di antara makna baik, dia tidak suka menyebut-nyebut hal itu. Karena istri kita sebenarnya itu hakikatnya dia yang paling paham suamiku mampu poligami atau tidak. Itu asalnya. Dan yakin istri akan penilaiannya semua suami tidak mampu poligami. Jadi bersabar, ya. Tapi yang disinggung di sini adalah termasuk la yuroi masyairoha. Karena ada itu istri pingsan duluan sebelum dipoligami, tersakiti dahulu sebelum dipoligami, ya, karena dia telah la yuroi masyairoha, dia tidak menjaga perasaannya, ya, dia tidak menjaga perasaannya. Ini beberapa, ya, bentuk-bentuk pembahasan kita dari su'ul usyrah pada pembahasan pertama, yaitu la yuroi masyairoha. Termasuk dari bentuk-bentuk tidak pergaulan yang buruk, tidak menjaga perasaan seorang istri. Sudah setengah 6, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Oh, ada pertanyaan ini. Enggak ada pertanyaan. Apa nasihat Ustaz sebagian teman-teman yang membuat majelis dalam majelis, membuat grup-grup khusus yang ketahuilah, kata para ulama, tidak ada itu sebuah ibadah yang dijamin itu adalah bentuk penghapusan dosa, dijamin, tidak boleh ragu, yaitu ibadah bermajelis ilmu. Itu dijamin penghapusan dosa, dijamin. Bagaimana tidak dijamin, ya? Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini semenjak antum berjalan, batu-batu, pohon-pohon, binatang itu memintakan ampun untukmu. Maka itu karena mulianya majelis ilmu, dijaga adab dalam majelis ilmu. 2 itu taman surga yang ada di dunia, tidak ada 3 dan 4. 2 rugi, 1 taman surga yang ada di Madinah yang dinamakan Raudhah, di antara kuburan Nabi dengan mimbar. Tapi tidak semua orang diberikan rezeki di situ. Tinggal 1 di kesempatan ada taman-taman surga. Apa itu? Majelis ilmu. Maka beradab, jangan membuat majelis baru lagi, ya. Cukuplah keutamaan majelis ilmu itu, ibu-ibu, bapak-bapak, dengan hadirnya kita dihapuskan dosa-dosa kita. Rugi betul itu orang yang tidak hadir majelis ilmu. Ruginya, ya. Coba dalam sehari kamu menghadiri majelis ilmu berapa kali? Pada kamu menghadiri majelis ilmu enaknya santai, biasa disuguhkan makanan, minuman, enak sekali, difasilitasi. Bersama dengan itu dihapuskan dosamu. Masya Allah, ya. Itulah keutamaan dari keutamaan ini. Ada pertanyaan lain? Silahkan.